Mulai Pak. Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi ya, ketemu lagi bersama channel Komunitas Keras Semarang. Kali ini saya kedatangan tamu ini ya, jauh-jauh dari Tegal ini. Halo, gimana Mas Undan kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Ya. Ini kan kemarin kan saya kan sempat kalau orang-orang itu ya kayak berpikiran lah ini kalau mengundang Mas Lumban ini kayaknya seru gitu. Ya. Tapi ini sebelum saya membahas tentang sektor ya Mas ya, tapi alangkah saya pengen tahu Mas sejarahnya Mas Lumban itu dulu kok sampai bisa terjun ke Prasgir itu tahun berapa Pak? Pertama ya. Iya. Untuk pertama kalau nggak salah 2015 Mas. 2015 Mas? Wah ya hampir 8 tahunan ya sekarang ya. Hampir 9 tahun malah ini, 9 tahun malah. Jadi awalnya cari-cari referensi di Facebook Ya. tentang mainan yang dulunya pernah dimainkan kan. Tapi ya nggak bisa main karena kondisi sudah agak relatif mahal Mas. Benar tadi ya. Berarti zaman dulu sudah lama itu mainan itu. Ya untuk ekonomi yang agak ke bawah ya memang agak lumayan mahal. Ya ada yang 25.000 gitu. 25.000 ada yang kalau yang Bandai dulu sekitar 35 atau 35.000 ya. iya. Tapi tahun segitu itu sudah ramai Mas Prasgir itu Mas. Ya enggak juga sih. Paling main-main ya kita kan juga dulu nggak tahu ada arena ya. Jadi kita main asal aja kayak Tamiya itu di tanah kadang main lawan tembok lempar itu tadi ya. Tapi ya itu. terus kenapa sekarang kok bisa ada kayak sekarang itu berarti kan ada Mas, komunitasnya yang ngatur itu Mas dulu berarti. Dulu Ya, sebelumnya ngatur. kan nggak tahu pas awal cari-cari di Facebook ternyata ada di Keras Gear Indonesia terus ada juga di Gear Fighter Indonesia juga ya. Terus komunitas-komunitas yang di daerah juga ternyata kan ada dan ternyata afiliasinya sama Keras Gear Indonesia sama Gear Fighter Indonesia kan dulu. Nah, dari situ dicari terus ada salah satu teman yang merekomendasikan dari mana Mas menanyakan kayak gitu kan dari Tegal. Tegal ada tuh Gear Fighter Tegal gitu. Akhirnya coba dicari dan ya ketemu kita sama teman-teman yang sekarang juga alhamdulillah masih aktif ya, ada beberapa yang masih aktif lah. Berarti itu 2015 ya Mas ya. 2015. Terus sampai sekarang masih bertahan gitu Mas ya komunitasnya itu. Komunitasnya masih, GFT masih, terus di daerah-daerah lain juga masih aktif. Berarti ya sudah lama juga ya Mas ya. Ya, lumayan. Tapi kalau untuk turnamen-turnamen yang kayak dulu itu sepertinya beda Mas ya kalau zaman sekarang Ya. Mas ya. Kalau turnamen dulu memang agak jarang ya, nggak seperti sekarang. Cuman kebanyakan kalau dulu fighter itu mereka sebisa mungkin mau datang gitu. Bedanya kalau yang sekarang sama dulu ya, kalau dulu Datang ke tempat itu Mas. iya datang di langsung on the spot ya, kita main bareng di situ, lucu-lucuan. Nah, itu kalau orang-orang jauh itu datang juga Mas itu Mas. Ya adalah datang teman-teman dari Nginepnya gimana itu Mas? ya, Aku penasaran nginepnya itu Mas. ya kadangnya di rumah temen kayak gitu. Tapi ya seru ya Mas kalau datang langsung gitu ya. Datang ya, sebelumnya kan kita nggak pernah ketemu ya. Iya. Cuma kenal-kenal di sosial media aja kan. Terus akhirnya ada turnamen lah, itu kesempatan kita untuk saling mengenal gitu. Iya. Kita datang, dulu juga pernah datang ke mana, Jakarta juga, di Bogor. Berarti Mas Umban dulu pernah sampai Jakarta juga ya? Iya. Ikut turnamen tuh. Iya, Itu Jakarta. naik apa Mas? Ya, transportasi umum. Berarti kereta Ah, gitu. kereta ya dulu pakai kereta. Tak ada motoran atau gimana sampai ke sana Kalau gitu. yang motoran dulu di mana, Semarang. Paling jauh Semarang Mas ya? Paling jauh kalau selama ini yang paling jauh ya Bandung lah. Bandung ya.
Itu acara apa Mas? Itu dulu Bandung di gathering nasional ya. Berarti nasional tuh Mas? Nasional itu teman-teman yang dari luar Pulau Jawa juga datang tuh. Datang itu Mas? Oh iya, ada Mas Rey juga. Biasanya Seru apa banget. cuma apa kenal di Facebook kan. Hmm. Apa Jok tuh Mas Rey. Mas Rey datang terus kita ketemu teman-teman yang lain juga. Banyak seru-seruan di situ. Itu sampai tahun berapa Mas? Itu Mas Lomban main kelas gitu. Main. Aku penasaran sampai tahun berapa Mas? Apa ya? Sempat vakum lama sih. Nah ya makanya kan aku pernah dengar katanya Mas Lomban itu vakum gitu kan. Terakhir kapan main Mas Lomban? Akhir 2018 kalau nggak salah masih gat ya bareng teman-teman yang di GFT biasa di sekitaran alun-alun kalau dulu. Berarti 2018 Mas ya? Iya. Berarti ya kalau 18 kan berkecimpungnya sudah hampir 15 ya 3 tahunan ya Mas ya? 3 tahun. Ya, nggak lama sih kalau saya sendiri nggak terlalu apa. Cuman seneng aja gitu lihat kita main bareng-bareng. Itu dulu di GFT pas Mas Lomban main pertama itu ya banyak juga Mas yang main Mas. Banyak. Banyak. Ada berapa member Mas? Ada berapa ya? 10? Kalau nggak salah ada 12 malah. 12 ya. Ada Itu orang situ atau orang mana-mana itu Mas? itu dulu awalnya GFT itu orang lokal ya, orang Lokal. Tegal semua. Terus kita kedatangan teman-teman dari ada yang dari Kudus itu Mas Ridwan. Mas, dari Kudus Dari Kudus. datang sampai Tegal tuh. Iya, nggak tahu Gila. kenapa Mas Ridwan mantap ya, Mas Ridwan jos nggak ada lawan. Gak ada lawan. Iya, dia mau datang GAT loh, bukan turnamen dia. Cuma gat itu Mas ya. GAT rutin gitu dia datang, sempet datang. Malah pernah 2 kali berturut-turut dia datang, hari Minggu datang naik motor. Itu 1 bulan atau mana? Tapi memang itu. Kalau dulu ya tiap minggu kan. Berarti gat aktif tuh ya. Iya, dulu Mas Ridwan datang ya sering nginep di rumah juga sih dulu. Tapi itu masih bujang ya Mas ya. Ya zaman dulu masih sendiri-sendiri juga mikir apa nafkah ya. Tapi selama 3 tahun bermain kelas gear dulu itu sempat gak Mas pernah menjuari apa gitu? Oh iya. Kalau Ada yang cerita apa lah berkesan gitu loh Mas? yang Dulu. paling berkesan ya yang Karnas 3 yang waktu di Bogor ya. Di Bogor, misalnya 3 itu ya. Iya, Itu dulu kelasnya apa Mas? kelasnya crossfit. Crossfit. Di pas dulu itu alhamdulillah dapat juara 3 ya. Ada 3 ya? Juara 3. Itu nasional ya Mas ya? Iya. Kalau nggak salah pas itu sempat melawan Mas Reza yang dari Jericho ya. Jericho, Mas Reza. Aduh Mas Tapi Reza. sekarang sudah apa kondisi kesehatannya agak memburuk ya. Ya. Semoga cepat sembuh Mas Reza. Mas Reza, semangat ini Mas Reza ya. Berarti Kita masih apa ya? Dulu kita rival itu. oh, rival Mas Reza. Masih ada. Mantap Mas Reza. Rivalnya ini di sini loh. Aku kalah sama Mas Reza kan. Akhirnya perebutan juara ketiga. Oh, berarti di perempat final ya Mas. Itu dari enggak Iya loh. semifinal loh. Semifinal dapat dia. Semifinal. Semifinal. Kalah terus akhirnya perebutan juara 3 ketemunya sama Mas Ega. Kalau Mas Ega Kalau Mas Ega Mas Lamongan ya ini Mas ya. Oh, mantap Mas. Sejarahnya Itu. juga berarti Mas Ega pun juga ya orang lama juga ya Mas. lama itu. Ada Tapi dulu masih kan eksis juga sampai sekarang Mas main lah. Mas Ega, Mas Wawan dulu juga aktif banget. Gimana ke orang mana Mas Wawan itu Mas? Dari GF Surabaya juga sih. Surabaya. Berarti dulu yang juara anu Mas ya. Malah orang luar-luar semua ya. Kalau dulu turni Mas, Iya. kita paling berat itu lawan yang dari Jawa Timur Mas. Jawa Timuran. Wah itu mereka ilmunya gila-gila itu. Kodamnya apa? Penasaran ya. Kodamnya ini penasaran kodamnya. Itu Mas. Ada apa? Settingannya kadang apa ya? Aneh-aneh ada yang apa jalannya kok seperti itu gitu. Oh, Iya, kadang apa namanya? Hmm. Kayaknya apa? Pelan ya, tapi Hmm. pas nusuk keluar Dapat gitu ya. Itu. Tusukannya itu. Nah, itu. Nah, itu makanya kan penasaran Makanya setting-setting dulu saya juga orang. sering sharing-sharing kan sama Hmm. apa dari komunitas yang dari Jawa Timur Jawa kayak Timur Mas, itu, Mas, ya. ya kayak Mas Diki, halo Mas Diki, Mas Diki Mas Sidoarjo. Gising ya, Mas Mas Gising Gising. ya. Mas Rama banyak.
ngasrama, wah nggak tahu mas kalau yang angkatan itu mas. Itu sekarang udah Ada sayangnya itu ya orang-orang lama itu sudah mulai menghilang ya satu persatu. Iya. Ya banyak faktor sih tetap sebenarnya. juga sih mas ya. Dan ya karena keadaan juga ya mas ya. Ada mungkin juga. Ya. Atau sudah nggak muda lagi mas ya, nggak itu muda faktor lagi. faktor U. Usia juga ya gimana mas. Tapi kalau aku melihat dari segi pandang mas ya, kalau turnamen zaman dulu itu emang lebih seru mas. Seru Paling karena bisa. kita kumpul bener-bener Iya, kumpul, kumpul kayak kita nggak cuma di sosmed ya. mengandalkan joki ya, Joki ya. kita sendiri yang joki. Kadang kita pengen goyo yang Oh, rame. Iya sih. Tadi yo Seperti itu. yes mantep lah kayak gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan kan paling joki budgetnya di sosmed aja. Di Facebook lah. Ya dulu juga sama, dulu juga sama bacot ya di sosmed bacot, tapi kita ketemu juga fine aja, maksudnya nggak ada Masih ya, tahu-tahuan lah. masih baik biasa. Kalau sosmed kan memang seperti itu. Berarti itu 2018 Mas Lumban vakum mas ya itu. Setelah itu ya vakum, terus keluar dari CG. ya dari komunitas, Sampai berapa tahun itu mas? terus baru kembali kemarin nih. Oh buat ini Karena ada sektor kan, Edgar ini ya. tiba-tiba Mas Edgar, Mas Edgar, halo Mas Edgar, Mas Edgar halo. mantap. Mantap. Mas Edgar dateng, tanya sesuatu tentang gimana custom kalau dibikin kayaknya memungkinkan apa tidak. Berarti customer ini mas ya. Terus kita coba kasih saran ya. Sebenarnya dulu saya nggak terlalu terlibat di sektor ya, cuma bantu Mas Edgar. Jadi ya saran lah ini terus saya juga pernah ngecek di tempat produksinya seperti ini. Nah terus di follow up sama Mas Edgar, terus akhirnya kita berhasil Mas Edgar berhasil untuk produksi yang ini ya, berarti yang ini ya, WFD mas ya. Yang pertama itu mas ya. terus sebenarnya sama ini mas, sama WAW ini iya WAW ini, cuman karena Will memang tantangannya kan berat Susah, ya, Mas, ya. karena harus benar-benar server. Berarti itu 2000 berapa mas terus mulai itu mas Edgar itu? Berapa ya, 22. iya 2022 habis covid kan ya. Itu dulu Crash tahun segitu harganya gila-gilaan loh mas. Ya itu makanya kita coba Gila-gilaan tahun itu. untuk berusaha memberi solusi ya pada saat itu. Iya. Kalau yang sekarang ya semoga bisa terus berkembang ya. Bahkan produk pertamanya kan yang di WFD itu mas ya. Ya Itu WFD mas yang KW itu sempat tembus sampai 450 mas. iya, Itu 450 itu KW loh mas. yang agak tipis itu ya. Iya agak tipis itu mas. KW itu sampai 450. Makanya itu, aduh kalau mau beli itu kok mana duitnya ya. Tapi ya kadang ada yang mau beli juga mas, karena nggak tahu ya kepepet atau gimana, setelah pengen karena langkanya itu barang itu. Kalau langka sih sebenarnya nggak langka juga sih. Iya Ya. mas. Cuman ya di semua hobi kan kadang ada yang seperti itu ya. Kalau Iya. misal permintaan banyak, kadang ada satu dua teman-teman kita yang kayak gimmick ya, menaikkan harga pelan-pelan. Iya sih. Akhirnya yang lain juga ikut kan. Ya nggak mungkin juga misal kita habis beli misal yang sudah mahal tuh terus kita jual murah terus kan nggak mungkin kan. Iya juga sih. Ya paling nggak kan pas lah. Pas lah gitu. Iya. Ya itu akhirnya pelan tapi pasti naik. Nah kita berusaha hadir di situ untuk memberikan solusi. Ya ternyata responnya awal itu bagus lah, alhamdulillah bagus. Kita bisa terus naik ke project yang selanjutnya yang KS ini juga kita alhamdulillah sudah bisa bikin. Kalau KS terus terang ini mas ya, kebanyakan banyak yang positif mas untuk Iya. hasilnya untuk KS ini.
Ya memang untuk teknisnya nggak terlalu Ribet ya? Iya, nggak terlalu Kayak susah. WW juga dulu ya aku lihat ya kebanyakan ya pada suka mas untuk WW juga gitu. Iya, Mas. katanya lebih karena lebih gendut ya. Lebih gendut katanya itu. lebih kuat ya. Iya. Lebih kuat, terus kan agak licin ya, jadi Iya. di manuvernya di dinding arena ini bisa lebih Dapat lah Iya. licinnya itu. Ya, katanya seperti itu. Serat gitu loh mas. Ya. Terus KS, habis KS, nah ini Yang kakak ini yang kakak ini mas ya. ya, project berikutnya yang agak-agak Iya mas. pusing itu, pusing. Nah, itu kebanyakan juga aku banyak yang komplain, mereka kayak ada yang tanya secara sering-sering, mas nih kok kakaknya kok gini-gini mas ya, kayak gini mas ya. Tapi ya gimana mas ya, soalnya emang kayak dari cetakannya gitu emang kayaknya susah kan gitu loh. Kakak ngomong 3D print aja juga susah loh mas itu mas. Yang 3D print itu loh biasanya dia susah loh. Iya. Temanku juga yang orang itu mana itu Riau itu Mas Jeffrey, halo mas, itu Mas bilang Evi, halo. ini buat kakaknya susah banget mas, aku nyerah mas, itu sampai nyerah loh mas. Itu. 3D printnya aja loh. 3D print. Iya. Nyerah loh mas, apalagi yang molding itu kayak apa mas, umutnya tuh mas. Kita revisi itu udah berapa kali tuh, dari wheelnya, dari cangkangnya, terus dari ketebalan, terus pas percetakan juga kita pilih bahannya juga udah apa, berapa banyak bahan lah kita coba, ternyata nggak cocok juga. Ini yang memang agak paling ribet ini. Kakaknya mas. Iya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman Iya, kalau maaf ya. memang ini produk yang dari kakak ini mengecewakan, ya memang kita sudah maksimal, jadi kita sudah berusaha untuk menyajikan terbaik mungkin ya. Terbaik, Pak, ya. Iya. Cuman ya hasilnya seperti itu, dan sebenarnya kalau mau sih masih bisa kan diakali ya, Diakali terus lagi, ya masih bisa. Masih Cuman bisa sih, karena Mas. kita kan juga menghandle bukan cuma 1-2 cetakan kan. Iya, ada banyak. Berapa cetakan itu pak untuk MBKK itu pak? Nggak banyak Mas. Kita nyetak itu sebenarnya kalau permintaan dari tempat produksi kan ribuan mas mintanya. Jadi kita cuma berani paling 500 atau berapa, jadi harganya juga pasti lebih mahal dari yang Iya. yang cetak ribuan. Nah itu juga sekaligus kendala yang sebenarnya tantangan juga bagi kita. Terus Yang ya nyetak seperti itu ya. Ya juga. Ya memang ini pusing, jadi teman-teman kalau misal kecewa ya kita mohon maaf, tapi kalau misal mau terus dukung sektor ya silahkan, stoknya masih ada. Iya, stoknya masih ada ya teman-teman. Ini stoknya masih ada semua ya Mas ya. Masih ya. Yang WW-nya masih ada, yang KS-nya masih ada, silahkan. Tapi cocok loh mas, MV-nya kakak ini Nah, pakai WW-nya warnanya. ya. Warnanya juga mau menurut aku pribadi ya serasi lah, enak lah dilihat gitu loh mas. Cuma kemarin banyak yang bilang mas ini kok kakak yang clear ini kok tangan pecah ya mas ini. Orang bisa. Ya. Itu bahannya sama enggak pak itu pak? Sama yang putih itu, Pak? Sama. Ya itu ABS mas, ABS sama. Yang putih juga itu basic, yang warna basic ABS juga. Yang clear ini ABS, cuman ternyata ABS-nya kan kalau yang clear yaitu berarti semua yang warna clear untuk plastik itu dia agak-agak kertas lah, Kertas berarti. kecuali yang jenis PP ya. Oh, PP. Tahu cuma Banyak mas, PP. plastik ada PP, ada ABS, ada Kalau yang dipakai buat juli ini apa mas? ini PP-nya PP loh. jenisnya plastiknya PP. Tapi kalau dulu bisa nggak nih mas sebenarnya? Enggak, kalau Nggak PP bisa, nggak bisa, kalau PP nggak bisa. Lebih ke serabut mas ya kak? Kayak serabut gitu ya? Enggak, jadi kayaknya lebih licin. Oh, lebih licin. Makanya lebih licin, dia nggak mau nempel sama lem K itu nggak mau. Tapi ya ini bisa sih. Kalau ABS pasti bisa, ABS terus PVC itu bisa. PVC ada juga mas? PVC bahan PVC ada, malah PVC kan ada yang tingkat kelenturannya masing-masing ada, kayak karet juga ada PVC. Yang kayak bola tendang itu apa mas? Kalau itu mas? Itu PP. PP juga itu ya? Jadi kalau plastik
Ya ciri-cirinya ada sih di YouTube juga banyak ya, teman-teman barangkali penasaran loh ini produk sektor beneran plastik atau resin gitu. Iya. Kalau yang plastik nggak semuanya plastik itu kalau dibakar itu meleleh ya. Iya. Jadi ini edukasi buat teman-teman ya. Jadi ada juga yang kayak PVC, dia itu memang jenis plastik. Nah, PVC itu plastik, tapi kalau dibakar dia nggak meleleh kan, jadi abu kan. Jadi abu. Iya, kayak resin kan. Enggak kok malah kayak Iya, netes-netes. Nah, itu jenisnya jenis PP ini pasti meleleh. Tapi kalau ABS dia enggak. Dia juga enggak meleleh. lebih kuat ya Mas. Kalau kekuatan sebenarnya semuanya kuat ya, tergantung pemakaian aja. Iya sih. Diperuntukkan untuk apa gitu. Tapi aku pakai KS yang putih itu ya alhamdulillah ya Aman ya. aman, betul keras kayak Nah, apa saya ya. pribadi juga pakai juga aman. Ya gimana ya? Yang ori saja kan bahannya juga bisa patah kan. Jadi ya gimana? Tergantung pas dipakai, pas misal impactnya atau tabrakannya kayak gimana kan kita nggak tahu. Ya juga sih. Tergantung settingan juga sih Mas. Cuma sama apa itu ya apes-apesan lah kalau masalah mainan ini. Wong kadang ya sudah diperkuat kayak apa gitu ya, nek lagi apes ya Apalagi tahu. yang mengsedih ya. Ya. Udah bagus settingan kita, udah perfect lah, udah diperkuat, udah kayaknya masih utuh gitu, terus dikirim ternyata pengirimannya Iya. itu akhirnya pulang kita patah lah itu. Ya sudah sih. Tapi ini kalau untuk sektor nu ke depannya ini akan lanjut terus enggak Mas? Kita sebenarnya tim sedang dilema ya. Gimana ya Mas? Iya. Karena faktor apa ini Mas? Banyak faktor ya ternyata, nanti kita juga tantangannya semakin banyak dan kita juga sebenarnya kita masih ini bocoran masih ada project Ada project lagi dua ya. dua project yang masih berjalan, kita masih tetap kontrol. Satunya juga belum ada kabar dari yang bikin molding ya. Ya semoga aja lah, minta doanya buat doa teman-teman dari teman-teman buat sektor biar proyeknya berhasil cepat selesai ya. Jadi kita juga kejar-kejaran itu sudah dari kapan ya? Udah setahun kayaknya. Setahun Mas. Dari Berarti itu enggak kayak satu bulan dua bulan nggak jadi Mas? enggak. Itu yang bikin lama itu apa Mas? Antrian atau gimana? Yang lebih lama kita kan teknis nggak bisa datang terus ngecek tempat bikin moldingnya kan. Kita kan cuma ngecek laporannya gimana, sudah jadi atau belum, terus minta foto atau video sudah dikerjakan atau belum. Nah, itu kadang yang itu juga gregetan juga sebenarnya, cuman mau gimana lagi, kita kan pemakai jasa juga kan. Iya sih. Seperti itu. Tapi kalau untuk tempat produksi sih ready kan, selalu ready kalau tempat. Oh, berarti untuk moldingnya itu sendiri Mas tempatnya? Iya. Sama Jadi produksi sendiri lagi itu? Iya, ada tempat produksi yang memang satu paket ya Mas ya, maksudnya. Di situ juga bisa bikin molding, terus bisa cetak juga, tapi kebanyakan kalau yang seperti itu biasanya tempatnya besar Mas. Mereka itu pasti ada dua nih Mas ya cetaknya. minta 5.000 cetakan lah. Aduh. Misal mau dicetak 5.000 kita sanggup, misal ya, Iya. kita sanggup. Itu mau dibawa kemana Mas? Barangnya ini ya. Soalnya kan kalau melihat pasar juga Mas Bulan pasti sudah tahu lah hitung-hitungannya itu Mas. Pasar gitu loh Mas, kayak penjualan itu pasti harus tahu dong. Pasar kalau kita memang Kalau untuk keluar belum bisa ya Mas ya? belum Aku belum ya, selalu Dulunya. gagal lah ya. Malah yang dengar-dengar sih produknya Mas Azhar ya. Mas Azhar, halo Mas Azhar. Itu juga semoga proyeknya berlanjut Mas Azhar. Mas Azhar, semoga berjaya di Mas Azhar. Itu juga kemarin sempat bikin juga ya, rilis yang Aidas ya, bagus ya. Iya. Bagus. Terus Malaysia juga sudah ambil kayaknya, ada yang di-share kan ikut yang waktu itu ya. Nah, sayangnya punya sektor belum. Kedepannya ya mungkin kita bisa invasi ke sana ya.
Kalau dulu sih sempat zamannya Mas Iko. Malam Mas Iko, Mas Viko, halo. presiden lama. Mantan presiden ini. Itu Okage kan. Oke. Okage pertama Mas Iko. Pertama. Itu juga sempat bantu, cuman mungkin karena kesibukan belum bisa di follow up sampai sekarang. Dan ya kita tetap harus kejar project ya. Iya. Jadi masih ada 2 project memang yang berjalan. Kita masih terus tunggu, dan sebenarnya kita juga sudah ini Mas, sudah nyetak warna yang lain, yang ini yang buat kakak. Oh, kakak berarti nyetak warna lain lagi berarti? Sudah ada. Cuman kita lagi melakukan penyesuaian dulu biasa. Jadi nanti mungkin dalam waktu dekat bisa dikejar untuk rilis yang warna terbaru. Itu untuk full set atau cuma wheelnya aja, Pak? Oh, semua full set. Berarti full set beda warna itu, Mas? Beda. Kalau yang sekarang kan yang putih ya, ini yang wheelnya, yang ungu nanti ada lagi warna baru yang nanti bisa di spill lah. Iya sih. Biar agak ada nih Mas ya. Ya barangkali warna putih bosen. Iya. Terus Yang belum ada gitu. Iya. Aku kadang gitu Mas, yang warna-warna yang belum ada kayak yang aneh-aneh gitu malah Ya, kadang untuk ambil pemilihan beda. warna sebenarnya iya juga sih, banyak warna ya, cuman kita juga terbatas kadang karena itu kalau proses sedikit nggak bisa ya Mas ya. Harus banyak itu Mas. Kalau untuk warna itu Mas. jadi gini, tempat produksi minta deal bisnya kan 1.000 misal, kita sudah tawar cuma 500. 500 saja itu udah satu warna itu kan. Kalau misal bermacam-macam warna Tambah lagi berarti Mas. bisa dibayangkan, Iya. bisa dibayangkan aja kan, berarti tambah aja itu. Nah, itu. Tak kira bisa Mas 100 warna merah, 100 warna putih, 100 warna Bisa, hijau. berarti nanti kaitannya sama harganya pasti akan lebih. Oh, berarti hitungan sama harganya ya Mas ya. Tak kira kayak nggak bisa Mas harus sekian gitu. Sebenarnya sih kalau tempat produksi kan nggak mau ribet juga ya Mas ya. Iya sih. Makanya kan kalau buka itu karung plastiknya itu kan satu ya ukuran berapa kintal lah, satu masukin ke mesin seperti itu. Berarti itu hitungannya kiloan nih Pak? Iya. Atau enggak? Kiloan berarti? Iya, tergantung kapasitas mesinnya. Ada yang 2 ton, ada yang berapa. Tapi kan kita nggak sampai ton-tonan kan. Gede banget tadi itu. Kalau Ya. sampai itu. Ya seperti itu ya, kecil sih kalau tempat kita. Tapi kalau satu hari nggak iya sampai Pak? Selesai Pak? Kalau cetak tinggal dihitung jam aja, tinggal ditunggu dah. Jadi Oh, berarti kalau cetaknya itu malah cepet ya Pak ya? cepet banget. Sehari cetak 1.000 aja itu ditungguin aja udah keluar. Yang lama itu proses kita bikin cetakannya. Wah, tekniknya itu pusing kan. Iya sih. Guys, semoga lancar terus ya Pak untuk usahanya ini. Harusnya ini sama Mas Edgar juga ini ya yang datang ini ya. Iya. Saya lagi sibuk. Ya sih, tapi ya nggak apa-apa. Soalnya kan aku juga ya dari dulu ya pengen banget ketemu sama Mas Lumban. Masa cuma komen-komen di Facebook, terus akhirnya kan sekarang bisa ketemu. Nggak nyangka loh ini bisa sampai ketemu ini Ya. di Semarang gitu. Ya, alhamdulillah ada kaitan dengan kerjaan, jadi mampir di Semarang sekalian mampir. Ini impian saya sekali Pak. Bisa ketemu sama Pak Lumban. Loh, dulu tuh Mas Lumban tuh terkenal sama hasil karya-karyanya gitu, yang di Facebook, di CGI gitu. Dulu tuh buat dari apa Mas Lumban? Bahan Campuran sih, atau gimana Mas? banyak dari barang-barang bekas juga ada. Barang bekas Mas? Iya, dari ya itu PVC juga ada kan. Kayak Mas Ipan sendiri kan Aku master paralon itu. amatiran, masih kelas masih kelas terakhir amatiran ya. Udah terjual sampai Amerika kok. Ya nggak tahu. Itu kan Mas. Dulu tuh ya apa ya? Ya
beruntung aja lah gitu. Beruntung. Di Indonesia kok kebanyakan yang nawar kok cuma malah nggak tahu dari luar, malah ada yang berani des nggak nawar-nawar gitu langsung bayar gitu mas. Ya Itu wis. dilanjutkan aja itu bikin-bikin yang ada di anime. Kadang kan orang apa suka seperti itu ya, koleksi apa yang ada di apa Filmnya ini ya. film ya di anime. Kalau Cok. saya pribadi sih sebenarnya nggak terlalu suka lihat apa namanya CG yang sudah ada ya, yang ada sudah jadi gitu. sudah produksi ataupun enggak yang ada di cuma ada di Filmnya anime ya. Iya. Saya nggak tertarik untuk membuat itu memang karena gimana ya, ya bukan keinginan lah kalau itu. mending saya pribadi bikin dengan model yang saya inginkan Berarti seperti itu. kayak hasil kayak gimana sih ya? Imajinasi Ya hasil imajinasi sendiri lah seperti itu. Ya bahan-bahannya ya banyak, ada dari plastik, mika untuk apa cover apa itu kertas, terus ada pakai apa namanya plastik bekas pita printer, terus yang warna-warna ya pakai mika itu. Terus kalau yang basicnya sih pakai plapet ya, yang apa itu mas ya? ya yang Tamiya itu, Mas? biar dulu biar apa lebih apa ya mudah untuk motong sih sebenarnya. Jadi kayak yang buat pundak itu yang seperti itu ya, memang agak lebih mahal ya. Iya sih. bahannya itu. Tapi aku pernah dulu mas pakai pelapet itu nggak bisa dilem mas. Entah karena lemku yang jelek atau akunya yang nggak tahu cara ngelemnya. Kan itu kan pelapet nanti dua lapisan mas. Ada yang kayak itu loh, ada yang ada kasap, yang atasnya ada agak licin itu. Itu yang apa mas? Yang Pelapet itu, yang merek Tamiya atau apa? aku dulu lebih gudang kok. Oh yang Gundam kan ada lemnya sendiri itu, apa namanya saya juga kurang tahu, ada sendiri. Kalau saya dulu pakai yang generik itu, kalau Berapa, istilahnya Mas? generik. Bener harga berapa mas yang pelapet itu? Lupa berapa ya? Sekarang sudah mahal mas. 20.000 apa ya dulu, 18 sampai 20.000 yang ketebalan 2 mili ya, yang 1 mili. Banget mas. 2 mili mas. Motongnya gimana mas? 2 mili itu tebel mas. Udah sih kayak tinggal pakai cutter aja. Berarti nggak pakai gunting mas? Pakai gunting yang agak lebih tipis ya, yang 0,5 atau yang 1 mili. Tapi kalau soal keras gear mas, itu kan ada kelas-kelasnya tuh mas. Iya. Itu selama mas Lumban main dulu tuh berapa kelas mas yang sudah pernah dimainkan, diikuti lah sama mas Lumban dulu? Kayaknya semua kelas sudah pernah ya. Pernah ya? Dari mulai turbo, terus crossbar, terus yang gearbox sama yang FFA dulu juga. Oh, itu mas ya? Itu FFA ya, pesertanya juga banyak mas. Iya dulu aneh-aneh itu. yang Aneh-aneh bikin itu, ya. Pernah di Jogja itu yang bikin apa kayak apa ini harus disensor ya. Iya juga sih. Titit itu. Pernah lihat aku tuh mas di YouTube, kalau nggak salah ada itu di YouTube tuh. Tapi Itu emang aneh-aneh. aneh mas dulu mas. Mana kan lihat gambar-gambarnya buatan orang dulu kok jadinya kok aneh-aneh kayaknya. Iya. Tapi orangnya pada happy aja gitu loh main. Lucu-lucu gitu loh mas. Nggak kayak gimana ya? Nggak terlalu begitu anu banget lah. Iya, ya memang Lebih dulu. ke seru-seruan itu loh mas. Ya nggak dulu sih, sama aja ya. Kalau yang sekarang mereka bikin mungkin lebih ke mereka bagaimana caranya biar memenangkan namanya permainan kan. Akhirnya bikin yang kayak perosotan lah, Wah itu gapura desa lah. gambar desa Iya. teman-teman tuh wah Nah, banyak yang itu. nggak suka itu. Ya gimana ya, sebenarnya untuk aturan custom ya itu ikutnya ya FFA yang custom itu kan sudah ada ya. Berarti sudah lama itu mas aturan itu. Udah ada. Berarti mas Lumban masuk itu sudah ada aturan itu mas. Udah ada dari dimensi panjangnya, terus tingginya, dia lebarnya berapa seperti itu, terus bobotnya maksimal. Kalau untuk bahan gimana mas? Ada Bahan aturan nggak? ada juga, tetap dari plastik, plaplet, terus PVC, terus yang akrilik nggak boleh kan, Oh, sama bahan akrilik nggak metal boleh. kayu nggak boleh. Kayu juga nggak boleh kan ya?
Terus Kalau yang aku- resin juga belum waktu itu belum. Berarti resin belum boleh tuh mas tahun itu. Belum karena kalau resin kan dulu mungkin dia kan kopi mas ya. Jadi bukan apa bikin baru ya bentuk baru atau apa. Itu kan cuma kopi ya. Kalau kopi ngapain harus masuk ke FFA kan? Iya sih. Harusnya kan FFA kan dulu kalau FFA itu dia banyak yang bikin karena ya seperti itu, mereka ingin menunjukkan karakternya masing-masing kan, bikin Iya sih. ini bikin itu seperti itu. Kayak aneh mas ya. Ya kayak ini loh hasil buat aku wah. Iya. Ya kayak di anime kan itu sebenarnya mereka Aku penasaran loh mas. iya ada apa karakternya ya. Iya. Maksudnya dari tokoh ini bikinannya seperti ini, mereka kan ada yang bikin sendiri. Tapi Mas Iwan dulu buat itu sudah banyak juga mas. banyak sih banyak Banyak juga ya. dari dulu. Itu dulu pas zaman Mas Lumban buat itu dulu kerja apa mas? Sudah kerja yang seperti sekarang? Masih Itu itu malah ngerjain di kantor itu. Waktunya itu loh mas, aku penasaran waktunya tuh mas. Soalnya kan nggak mungkin mas itu langsung saya sejam 2 jam jadi loh. Itu dulu bikinnya di kantor. Kantor, Iya di kantor. Tengah malam gitu mas. Iya. Saksi matanya Mas Ridwan itu. Mas Ridwan pernah bikin bareng itu di kantor. Saya ajak bareng ke kantor terus kita bikin bareng gitu. Masih ada dokumentasinya. Gila mas teman. Seperti itu. Kantor loh guys. Iya. Dulu. Kalau Iya. sekarang nggak boleh, jangan ya Dek ya, jangan ya. Berarti itu pas tahun-tahun 2000-an 18-an mas ya. 11-15 mas ya. Iya. Ya dari awal juga saya sendiri udah mulai bikin sih dari 2015 itu Tapi dulu yang custom juga banyak mas, orang-orang customer itu. banyak. Banyak. Berarti nggak kayak mas pesen-pesen itu juga banyak juga. Hampir tiap regional ada gear masternya masing-masing. Berarti Ada. setiap regional ada orangnya sendiri-sendiri mas. Dari Jawa Timur ada, kita di GRT juga ada dulu Mas Arif ya, Mas Arif, Mas Haidar juga apa bikin juga. Teman-teman yang lain juga masih berusaha bikin seperti itu. Tapi ya anu mas ya. Kalau dulu kan itu FFA itu kayaknya ya rame gitu loh mas. Aku selama main kelas gear 4 tahun ini FFA ikut cuma 1 kali mas. Itu di plat AB itu. Iya. Dan aku melihat itu kok kayak kurang gimana ya, kok kayak kurang anu lah, kesannya itu kayak beda itu loh mas, nggak tahu lah karena apa ya, mungkin ya Peminatnya yang peminatnya kurang apa gimana, atau karena mungkin model-modelnya aja kayak kayak custom template-templatenya gitu lah, kok kurang anu ya, makanya kan ya wis. ya itu kan Beda lah. apa namanya ekspresi Iya sih. apa tiap orang kan beda ya, mereka mengekspresikan mungkin Gapura ya silahkan, terserah namanya juga FFA. Kalau saya pribadi sih seperti itu. Yang penting kan memunculkan minat mereka untuk bikin sesuatu itu yang perlu Iya sih. dipupuk ya, yang perlu dipupuk. Minatnya aja mas ya. Makanya kan sekarang kan orang-orang yang masih aktif di dunia crash gear kan paling kan ya yang handmade itu aku lihat ya cuma tinggal beberapa orang yang sih masih sering ngeset lah. Tapi ya kebanyakan ya wis anu lah, buatannya paling ya itu aja gitu loh, nggak kayak customan gitu mas. Ya itu kan mereka berusaha untuk memenuhi pasar ya, Iya, memenuhi mungkin ya. permintaan pasar, jadi Ya juga sih mas. ya nggak masalah sih, peminatnya kan masing-masing seperti itu. Jadi kalau saya pribadi memang apa namanya bikin sebisa mungkin biar orang lain itu nggak bisa bikin. Ya sih, istilah ya kayak nggak bedani, nggak bedani ya. Bentuknya juga agak aneh-aneh itu, sistemnya juga ada dulu yang bikin, yang dulu tak kasihkan ke Mas Rama ya, Mas Rama. Lama lu Rama itu tak kasihkan yang kayak badak itu. badak mas. Itu penggeraknya sekarang pun udah lupa tuh seperti apa, tapi agak-agak
Itu gimana mas? Maju-maju atau gimana? Dia itu ngangkat-ngangkat gini. Kayak bull berarti ya? Kayak bom heren? Iya, tapi penggeraknya bukan kayak Gear. kan cuman gini kan. Itu enggak. Jadi ada linknya. Lupa. Tapi kadang ya kalau lihat-lihat yang model-model kayak penggeraknya yang aneh-aneh gitu kadang ya malah kita kelihatan kayak gimana sih ya? Lucu ya. Aneh itu lucu. tantangannya seperti itu kan. Biar apa? Bisa gerak cuman bentuknya aneh seperti itu. Iya juga sih mas. Iya. Tapi kembali lagi mas itu kalau berarti kalau untuk sektor ini berarti masih tetap dilanjuti mas ya, selagi masih teman-teman juga masih pada mensupport gitu mas ya. Ya, yang jelas kita masih ada project ya, masih ada 2 project yang kita sedang garap yang semoga bisa cepat selesai lah. Iya sih. Jadi setelah itu, nah ini pertanyaannya setelah itu mau ngapain? Nah, kita lihat aja nanti karena sebenarnya untuk crash gear masalahnya itu di regenerasi ya mas ya. Oh iya regenerasi juga ya mas ya. Iya, jadi stucknya di situ. Jadi kita lihat memang kalau Turni memang pesertanya kan luar biasa ya, bisa sampai 200 nggak kayak dulu yang dulu gini mas, dulu mereka pada datang tapi sebenarnya nggak banyak kan, nggak sampai ratusan. Tapi orangnya itu ada seperti itu. Kalau sekarang kan crash gear kita lihat apa namanya turnamen bisa sampai 200. Iya betul. Iya kan 200 crash gear gitu kan. Sampai itu mas pernah ada sampai hampir 300 mas. Itu bayangin kalau orangnya datang semua itu 200 kayak apa? Panitianya mumet ini menyediakan tempat ini. Nah itu makanya. Yes, mas. Sebenarnya itu karena regenerasinya juga kurang ya, sebenarnya orangnya juga yang benar-benar berjiwa fighter itu juga terbatas kan mas, cuma beberapa dari saya yakin yang dari 200 itu orangnya sebenarnya berapa itu kan tidak sebanyak 200 itu kan. Ada yang ada satu orang misal ngirim sampai 5, 6, 7 kan satu orang loh. Nah itu kan ada seperti itu. Ya juga sih mas. Karena yang bersangkutan tersebut punya apa namanya banyak settingan ya seperti itu. Tapi kalau untuk Mas Lumban sendiri harapannya untuk ke depan gimana mas untuk crash gear ini mas, harapannya mas? Ya. Untuk crash gear itu kan sudah harapannya ya sudah apa merupakan barang langka sebenarnya kan, udah lama nggak produksi terus sudah banyak rusak, terus ya sebenarnya masih banyak orang yang nyimpen nggak dimainin kan. Ya harapannya teman-teman yang punya apa tetap dimainkan, terus coba mencari informasi tentang eksistensi apa namanya kegiatan perkrasgiran ada di regional di tiap daerah. Saya kira masih aktif ya, walaupun sayangnya ada sebagian regional juga yang mulai lemas ya, mulai vakum mungkin ya, udah capek. Nah itu seperti itu, semoga tetap walaupun berat ya, cuma ini cuma harapan aja masih terus berlanjut. Dan walaupun tantangannya sih sangat besar ya. Kita lihat mainan fisik kan pada saat ini kan sudah kalah sama game online. Semua kalah sama barang yang satu ini. Sudah nggak ada yang mainin mainan fisik ya. Tapi kebanyakan yang main crash gear itu mesti kelahiran orang-orang yang 90-an. Ya itu makanya yang namanya regenerasi itu. Mereka kan sebenarnya mengejar hobi itu, dia mengejar impian pada saat kecil kan, pada saat kita kecil. Ya saya sendiri kan karena saya suka dari dulu awal, nggak bisa beli akhirnya kita kejar pas ada kesempatan untuk bisa beli kan seperti itu. Iya juga sih mas. Tapi ya alhamdulillah mas, kayaknya ya kalau untuk harga dan juga
produk ya lumayan banyak juga sih mas kalau untuk sektor ini mas ya. Iya. Sudah hampir berapa mas ya? Ke berapa ya mas? 4 ya mas? 4. Oh, sudah keempat nih mas ya. Itu bagus mas, sudah 4 itu mas, sampai 4 itu buat. Iya, kalau target kita sih sebenarnya target awal kita itu satu set CG ya. Cuman kalau kita kejar kayaknya mungkin untuk yang dekat ini belum bisa. Kita juga belum bisa geser ke area belakang ya. Iya sih. Senjata belakangnya belum. Terus Sasisnya juga tuh sasis itu itu. kayaknya teknisnya juga sudah terlalu rumit ya, jadi Iya sih. itu cetakannya kalau nggak salah sistemnya dia itu apa namanya kayak link ya, jadi apa namanya dia nggak satu cetakan gitu, tapi ada slider senternya. Oh, itu ya sebenarnya susah ini. Ya Ya. ya kalau kita ketemu apa namanya yang bikin jasa moldingnya benar ya bisa aja sih, cuman Iya sih. ya disiapkan aja biayanya. Ya itu faktornya itu mas. Ntar mas ya, tak anu dulu, sambil diminum dulu pak. Kamu Iya. kok agak ngelak juga ini. Surat juga mas. Jadi minum kopinya. Seruput. Kemarin sampai Semarang jam berapa mas? Perjalanan touring sampai sini jam berapa ya? Jam 3 kan? Lagi. Dari berangkat jam setengah 12 gitu ya. Setengah 12 malam mas. Berani mas? Ya pelan-pelan. Tapi jalur anu rame mas ya? Nggak terlalu sih, lancar sih. Lancar ya. Jam segitu udah nggak terlalu ramai juga. Tapi yang alhamdulillah jalannya bener kan. Iya sih. Ya. Soalnya kadang kan kalau berangkat malam tuh kadang sering bingung mas kadang. Kayak tulisan-tulisan itu kadang nggak kelihatan mas kalau malam. Oh, kalau mau tulisan jelas nggak kelihatan. Mata saya udah minus berapa ini? Udah saya ingat aja, terus lurus. Ya udah, sambil lihat itu apa HP-nya, SIM-nya gimana, apa Iya, nyasar atau apa gitu. Nyasar yo. Nyasar yo anu mas. Paling di kota sini, kota Semarang kan masuk itu Iya, jalan. gang-gangnya itu agak susah mas. Iya, iya. Tapi kalau kemarin langsung ke sini malah enak mas jalannya. Tapi ya alhamdulillah mas ya sudah bisa main ke Semarang. Akhirnya doa saya terkabul juga. Doa. Ini sudah lama loh aku tuh pengen ketemu Mas Lomban tuh ya. Dari tahun 2022 ya. Kalau nggak salah pas Gatnas itu dulu. Gatnas. Pas Gatnas. Oh, Gatnas yang di Semarang Iya itu di ya. Semarang itu 2022 itu kan wah kalau bisa Mas Lomban datang kan rame, orang-orang lama juga pada kumpul seru lah gitu loh. Tapi ya karena ya faktor kerjaan juga ya akhirnya ya udahlah. Akhirnya malah bisa ketemu 2024 ini. 2 tahun. 2 tahunan lah. 2 tahun. Tapi ya Mas Lomban ini orangnya enak juga ini ngobrol-ngobrol. Enak ini makan ini. Tidak apa itu ya, tidak sediam yang saya kira itu. Kalau dia dari fotonya kok kayaknya ini orangnya pendiam lah atau gimana ya. Ternyata Dia juga- jelas pendiam mas kalau tidur tapi. Iya tidur ya mas ya. Enggak ngorok mas. Belum. Iya sih. Tapi ya alhamdulillah mas ya. Semoga ya ini proyek-proyeknya berjalan lancar terus. Amin. Terus support juga dari teman-teman Praskir ya. Oh iya, terima kasih buat teman-teman yang selalu support sektor ya. Semoga kita bisa terus berkembang dan menyediakan part yang lebih terjangkau sebenarnya. Iya, harusnya Tujuan awalnya sektor kan seperti itu. Iya, berarti kan memang tujuannya kan memang menekan harga part mas ya. Iya. Atau gimana mas? Ya tujuannya salah satu itu menawar
menawarkan solusi yang seperti itu, yang ternyata mungkin bagi sebagian teman-teman itu tidak seperti yang diinginkan kan. Ya mungkin mereka yang dulunya beli agak mahal kan, jadi susah untuk jual. Ya juga mau gimana lagi, kita kan juga berusaha untuk memfasilitasi teman-teman kita yang pengen kurang iya. kurang mampu untuk menggapai impian di keras gear. Nah, dilipat ini dulu kan aku terus lihat KS tuh, waduh mas, zaman dulu itu aku pengen punya KS tuh kok harganya kok sampai berat ya. 700, 800 sampai 1 juta juga dia jual. Aku ya Allah. Itu semua senjatanya aja ya. Senjatanya aja itu mas. Makanya aku sekarang sudah dengan harga yang ditawarkan sekarang ini yo makin enak itu loh mas. Hampir setiap turnamen cross part itu KS itu pasti berterbaran. Gak cuma hanya Sultan yang punya, sekarang orang-orang biasa aja sudah punya KS mas. Dulu itu kan yang punya KS itu mesti wah Sultan ini yang punya KS ini. Tapi sekarang ya kayak gimana mas ya, umum lah ya. Mungkin sektor bikin aja ya turnamen ya. Turnamen yang khusus produk sektor gitu ya. Masuk ini cocok ini. Ya nanti kita diskusikan sama Mas Edgar. Edgar, saya tunggu mas acaranya mas. Pokoknya aku siap bantu mas kali mas. Untuk kelas khusus sektor ya, jadi produk-produk sektor biar semuanya kelihatan. Kita tarung di situ ya. Iya sih. Siapa yang terbaik itu. Ya semoga nanti bisa di follow up lah. Bisa itu mas ya, mas. Katakanlah kayak hadiahnya juga dari sektor gitu mas. Ya, iya. Kan judulnya sektor turnamen ini. Saya tunggu mas. Mau di Semarang atau di mana mas? Oke pokoknya. Ya, kalau bisa di Semarang aja mas. Nanti kita lihat lah. Yes. Tak doain mas, semoga ya awal tahun lah. Sambil nunggu yang baru ini apa ini nanti. Yang baru yang. Siapa tahu kan makin ramai kan, partnya kan juga makin menarik gak hanya satu ini tapi ada beberapa bisa dimix-mix lah apa itu. Berarti ini aneh ya wis clear mas ya untuk masalah sektor mas ya. Tujuannya juga sudah jelas untuk ini menekan harga part biar ya kayak rata itulah. Ya biar pada merakyat ya. Merakyat gitu ya mas ya. Banyak teman-teman yang mulai tertarik. Cuman ya itu PR-nya itu kan. Kita harus berusaha menarik peminat peminat baru ya. Iya sih. Itu tantangannya seperti itu. Ada teman-teman ini kalau untuk produk-produk sektor ya yang pasti harganya pasti terjangkau lah daripada yang orinan. Kalau untuk sekelas main ya itu sangat rekomen buat saya pak. Ya terima kasih. Nggak usah diperkuat-perkuatan lah kayak sudah tinggal pasang baut jet main terus aman sih. Aku agak tebel juga ya. Ya aku main punya itu ya, sudah 2 itu mas terus belum pernah mas patah kalau alhamdulillah ya kuat aja ya. Dipatahin aja mas nanti beli lagi. Waduh. Kalau ya itu ya nungguan aja mas tipis aja. Ya sudah tipis kumpul ya beli lagi. Stoknya masih banyak loh mas. Siap. Yes, kita bantu support aja ya teman-teman ya. Ayo ya udah mas Lumban, ini mungkin ya sudah hampir 1 jaman ya nggak biasa. Nggak terasa itu mas. Jam berapa mas? Ini jam 8.45. Yes. Hampir 1 jam berarti ya. Nggak kerasa ya mas ya. Ngobrol gitu ya. Biasanya kalau ketemu itu nggak terasa terus ngobrol-ngobrol gitu ya saking enaknya itu kata wah sudah malam mak gitu. Tapi ya alhamdulillah lah mas, saya sudah senang banget mas Lumban bisa ngobrol langsung soal keras gear, soal sektor. Dulu pernah ibu main turnamen juara juga, itu motivasi sekali loh mas buat generasi baru mas. Ya alhamdulillah, sebenarnya ini juga salah satu impian
dari dulu ya. Bagi sudah Bagaimana? impian mas lama itu mas ya. Ya alhamdulillah Mas Edgar juga sama ya, dia punya tujuan ke situ. Jadi Mas Edgar malah ini nih, ini idamannya Mas Edgar. Bikin Ingin hasil. bisa bikin kakak seperti itu. Oh, jadi sudah tersampai. Ya alhamdulillah ya 2024 nih sudah berapa tahun berarti mas? Sudah punya bisa buat sendiri juga sih mas. Alhamdulillah lah. Aku juga pakai kemarin ya enak juga sih mas. Katanya lebih mantap juga sih. Walaupun ya mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Ya. Tapi ya kalau aku pribadi sih paling ya cuma minor sedikit aja sih mas. Itu yang Ya. kekurangannya itu. Penyesuaiannya ya. Penyesuaian aja lah. Tapi setelah saya pakai di setting tuh enak mas, mantap itu mas. Stabil gitu loh. Setting kenceng kayak apa ya, alhamdulillah nggak kelontang gitu. Sebenarnya sektor kita bikin juga karena sudah pernah pengalaman apa kita battle ya. Iya. Jadi, kita sudah tahu gimana kelemahannya dari paklat yang sudah ada ya, maksudnya kayak Polybanda itu kayak apa lah. Makanya kita bikin agak beda sedikit ya. Iya sih. Dari ya yang jelas Yang orinya itu. yang jelas beda, terus ada bagian-bagian tertentu yang kita perkuat ya, Iya, lebih awet, terus Biar nggak gampang patah lah, Iya. gampang rusak gitu lah. terus ya agak biar performnya juga Iya sih. lebih Makanya kan Kak, aku melihat KS itu ya memang beda sih dari Bandeng ataupun Ciada, tapi ini sudah siap pakai gitu mas, nggak usah ya, dikasih pengait ini diperkuat sini diperkuat situ, nggak usah, tinggal langsung pakai aja tuh. BNP Makanya ya. kan ya plusnya kan di situ mas, apalagi kan yang nggak bisa reinforce atau gimana itu ya. sudah pakai itu aja sudah mantep lah gitu. Tapi sayangnya yang ini enggak ya, belum. Tapi itu kemarin temanku juara loh mas. Iya. Di 17-an kemarin. Alhamdulillah. Selamat sama tuh Mas. Itu Mas Afrizal, lalu Mas Afrizal sama Mas Selamat. Indra, Mas Indra juga juara berapa Mas? juara 2 kan Gimana itu Mas? di Semarang itu. Oh di Di sini. Iya, itu wah, anak baru tapi sudah Semangat. merasakan juara itu semangatnya itu wah menggebu-gebu mas. Mantap. Besok akan saya undang di sini besok. Mau melihat ekspresinya itu juara itu kayak apa gimana gitu. Terus apa ya mas ya? Ya pokoknya ya aku menilai sih kalau untuk ke depan sih semoga sektor ya lebih aja sih mas, lebih bagus lagi lah untuk Amin. lainnya itu mas, sama lancar juga sih mas. Menurut saya kalau ya setiap produk kan mesti ada plus minusnya juga gitu mas. Ya, Ya. semoga lancar ke depannya gitu aja sih mas kalau untuk aku sih. Ada yang mau disampaikan mas buat teman-teman barangkali mau kirim-kirim salam buat siapa? Belum selesai loh ini. Sebenarnya kita tujuannya sektor juga Hmm. mengundang para factor-factor lama ya Mas ya. Ya, Biar lama ya. mungkin ada kendala di apa? Mungkin karena sudah berumah tangga atau apa Iya. terlalu berat dengan harga yang mahal ya. Iya. Kita sediakan harga yang lebih terjangkau, barangkali mereka juga berminat untuk comeback seperti itu. Nah itu harapan Tapi saya. ada beberapa sih sepertinya ya. Sudah ada juga yang berbeda. Ya, alhamdulillah, semoga yang lain menyusul. Mungkin saya pribadi juga nggak tahu bisa ikut lagi atau enggak. Tapi yang jelas saya selalu support kegiatan apa perkeras giran ya. Iya. Alhamdulillah masih konsisten walaupun kemarin juga sempat vakum tapi masih mantau ya, masih kasih support ke teman-teman yang baru ya, Iya terutama sih. anak-anak di GFT itu juga alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik. Mas Aji keren, Mas Haji mantep idolaku. terus ya semoga tetap eksis ya untuk Amin, Asgir dan terus berkembang. Oh ya belum disebutin Pak Presiden, Mas Miko, Oh, ya, Mas Miko itu. Mas Krisna Miko. Itu kemarin gimana Mas Eta Mas? Gak usah. Gak ada lah.
Tapi nggak ada apa mas sama Mas Miko? Oh enggak, kita kan apa sih ya, cuman sebatas cebong sama kampret. Tapi kalau dibilang ya sudah biasa ya mas ya. Iya. Aku dulu kemarin juga ketemu Mas Miko itu di Jogja cuma ya sebentar tapi ya orangnya juga ya. Iya memang super sibuk itu. Super sibuk. Super sibuk kayak ngurus negara itu. Iya sih bang. Tapi ya Dia kadang ngurus Pertamina, Hmm. dia kadang ngurus apa Kementerian Pertahanan juga, dia kadang ngurus apa jobnya juru bicara presiden ya seperti itu memang Komplit dia tadi ya. komplit banget luar biasa. Mas Krisna Miko, mantap. jangan lupa tonton ini loh. Ya, mas. Pokoknya kapan-kapan saya mau ngobrol juga sama Mas Miko lah. Ah iya itu harus cocok, Mas. diseret itu. ini dibikin aja mas serialnya mas. Iya Iya. nanya mas. Ya siapa lah yang kesini seret gitu. Pokoknya kalau ada factor dari luar kota, Nah, itu. wajib mampir ke sini ya. Mas Lomi tuh, seret aja itu Mas Lomi yang dari Semarang. Mas Lomi sini. Aku Gabung sama Mas Romi sudah berapa terakhir ketemu ya turnamen kemarin yang di Mei itu ya kalau nggak salah. Di MAJT itu terakhir turnamen anniversary itu terakhir, tapi seperti itu nggak pernah ada kotak-kotakan lagi sama Mas Romi. Nggak tahu itu sibuk apa, sekarang bisnisnya apa juga kurang tahu juga Mas. Harusnya ini kalau nonton harusnya Mas Romi itu besok harus datang juga ya. Ngobrol-ngobrol juga sama aku mas. Iya mas Romi ya, nonton nggak mas? Pokoknya nonton ya. Yes, alhamdulillah ya mas ya. Ada lagi mas yang mau disampaikan sama teman-temannya dulu? Cukup kayaknya bahannya sudah habis ya. Banyak sudah mas ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ya selalu dukung dan support terus untuk produk-produk sektor project kedepannya. Insya Allah ya akan ada project-project baru lagi yang lebih menarik ini sepertinya ini. Oh, ya udah Mas Bulan, ini sepertinya sudah malam juga ya Mas. Kayaknya sudah ngantuk ini Mas. Kita Ya. lanjut besok lagi aja ya Mas ya. Di catering ya Mas ya. Ini Oh. makan kali bisa catering ini ya. Besok ada kan? Ya paling ya malam minggu Mas kalau bisa masuk ke sini ke Semarang Mas. Ya nanti kita lihat. Ketemu sama temen yang lain ini Ya. mungkin kalau kayak gini lebih seru lagi mas ngobrolnya mas. Iya bikin lagi ya semuanya ya gitu ya biar ada. Mas. Ya, Aku dikeroyok berarti. Dikeroyok. Dikeroyok pertanyaan ya. banyak nih mas, cocok nih mas. Ini aku butuh Mas Edgar ini untuk satu lagi. Ya, mas Edgar besok pokoknya ikut ya mas, malam minggu pokoknya harus ikut. Udah gitu aja ya teman-teman. Terima kasih Mas Lumban atas partisipasinya sudah datang di acara ya dibilang apa ya mas ini ya guyon-guyonan lah, seru-seruan biar lebih ada gairah lagi untuk main basket mas ya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai bertemu kembali, selamat malam. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.